فاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافعا لكل سام حاصلة لكل مقصود مانعا لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai halaman 10, baris ke-10 dari bawah. Halaman 10, baris ke-10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu rabbi yassir wa la tu'assir rabbi ta'mil khair. Ayyuhal waladu كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كان نيل عرض الدنيا وجذب خطابها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك وإن كان قصد فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ayyuhal walad, kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutub wa haramta ala nafsika an-nawm. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi. Berapa banyak katanya, min layalin, dari malam-malam, ahyaitaha, yang engkau hidupkan malam-malam itu, bitikraril ilmi, untuk mengulang-ulang ilmu. Berapa banyak? Sengaja biasanya kita ulang lagi. Ya Allah.
Jiro habis ngaji ditaruh. Ntar buka-buka lagi ya Allah. Berapa banyak tuh malam-malam yang kita ambil manfaat untuk mengulang-ulang wa mutala'atil kutub, bahkan kita gunakan untuk mutala'ah, mengkaji daripada kitab-kitab. Berapa yang kita gunakan malam-malam? Masya Allah, Masya Allah. Wa haramta 'ala nafsika naum, dan berapa banyak kamu larang atas dirimu untuk tidur. Konon Imam Nawawi 20 tahun beliau itu sembahyang subuhnya wudunya wudu isya. Sembahyang subuh tapi wudunya wudu isya. Artinya dari isya sampai subuh dia gunakan untuk mutola'ah kita, untuk mengarang kita, untuk mengkaji ilmu. Dia habiskan waktu-waktunya. Belum pernah dia merasakan punggungnya itu selama 20 tahun itu rebahan di kasur. Nggak pernah ngerasain dia. Karena asik dengan ilmu. Bukan gak tidur. Tapi tidurnya beliau tidak membatalkan wudu. Ada nggak tidur yang tidak membatalkan wudu? Ya, bukan nggak tidur. Likulli syai'in haqqun, segala sesuatu punya hak. Mata punya hak, tangan punya hak, kaki punya hak. Kalau letih ya dia tidur. Cuman tidurnya itu beda tipis sama kita. Karena beliau itu, para ulama itu sudah merasakan nikmat tidur. Nah, merasakan nikmat tidur itu tidak dilihat dengan kuantitas waktu tidur. Belum dikategorikan, maaf, tahadusan binikmah, belum dikategorikan ulama. Kalau beliau itu belum merasakan nikmatnya tidur. Jadi nikmat tidur itu tidak diukur dengan kuantitas daripada tidurnya. Berapa lama tidurnya, bukan. Orang yang bisa merasakan nikmat tidur walaupun hanya 10 menit, 15 menit, apalagi sampai 1 jam, itu udah merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Bangun fresh lagi dia. Ya, bangun fresh lagi. Satu masa saya tanya sama Hadratus Syekh Haji Muhammad Syafi'i Adami, Tuan Guru. Saya tanya sama beliau itu, habis waktunya dia untuk itu. Jadi apa yang memberikan kekuatan itu? Jadi nggak tidur. Cuman itu tadi bisa merasakan nikmat tidur. Jadi walaupun hanya sebentar dia, tidak mesti harus di atas kasur. Ya, tidak mesti. Tapi dia bisa merasain tidur, bangun fresh lagi, seger lagi. Sampai saya pernah tanya sama beliau itu, apa kira-kira amalan yang bisa membuat itu? Bangun tidur fresh, walaupun sebentar. Ini kadang-kadang tidur udah 8 jam lebih. Iya, pas ngaji masih muak aja.
Di sini bukan ngomongin yang di sini, bukan. Iya. 8 jam tidur lagi, tapi masih aja muak dulu tidurnya ngajinya. Nah ini satu pertanyaan yang buat kita ya. Karena di mana tuh dia bisa menghidupkan itu? Iya. Tanya dalam kitab Al-Azkar itu, kalau kita mau tidur katanya baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu 34 kali. Dan minta sama Allah supaya nanti ketika dia bangun Allah berikan kesehatan dan Allah berikan fresh, seger. Ternyata tahallusan bin nikmah kita amalin, iya Allah kasih itu semua ya, bisa. Ternyata bangun tidur ya fresh aja. Padahal kalau kita lihat waktu, Masya Allah, pulang 1:30, 3:30 jalan. Masya Allah. Tidurnya kapan kita? Ininya kapan? Ya ternyata itu tidur. Dalam waktu yang sesingkat itu, tapi ternyata Allah kembalikan lagi. Itu namanya udah ngerasain nikmat tidur. Baca tuh habis sembahyang, apa nama bilang tidur? 34 kali. Insya Allah, habis itu langsung jangan main handphone lagi. Ini kadang-kadang udah tidur aja, maka Allah akan kasih kekuatan. Nah buat kita orang yang menuntut ilmu ditanya sama Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ditanya kita, ayyuhal walad kam min layalin ahyaitaha, berapa banyak malam-malam yang engkau hidupkan malam-malam itu, bitikraril ilmi, untuk mengulang-ulang ilmu itu yang sudah engkau pelajarin, yang sudah engkau dapatkan itu. Berapa banyak malam-malam itu yang engkau gunakan untuk itu. Wa mutala'atil kitab wa mutala'atil kutub, dan engkau gunakan malam-malam itu untuk bermutola'ah, untuk mengkaji ulang daripada kitab-kitab yang engkau pelajari itu. Bahkan wa haramta 'ala nafsika naum, berapa banyak malam-malam yang engkau haramkan dirimu untuk tidur di situ. Masya Allah, Masya Allah. Kita malam tidur, siang tidur juga kita. Lalu kapan dong waktunya untuk itu? Ya. Kata dokter katanya yang paling bagus 1 hari 1 malam tidur kita berapa jam? 4 jam. Konon katanya menurut dunia medis gitu. Sekarang kalau 8 jam kita gunakan, sementara sehari 1 kali 24 jam. Sekarang kita kurangin tuh. 24 jam kurang 8. Jadi kurang berapa? Kurang 16. Pakai kerja, pakai dagang, taruhlah kerja 8 jam. Berarti udah 16 jam. 24 kurang 16, tinggal berapa? Tinggal 8. Belum jalannya dari rumah ke kantor, tempat pasar, pulang pergi sejam. Saat pergi sejam, pulang sejam, berarti 2 jam. Berapa udah tuh? Tinggal 6 jam. Pulang kerja, nongkrong dulu di mall. Ngobrol dulu. Di mana waktu kita untuk ngobrol? Di mana waktu kita untuk mengkaji itu? Udah itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi sebuah pertanyaan yang luar biasa. Berapa banyak malam-malam yang kamu gunakan untuk itu semua? Nah, kita selama ini ngaji iya, tapi kurang mengulang-ulang ilmu. Betul ya? Halo? Kita kurang mengulang-ulang ilmu.
Udah bagus banget, saya emang ngaji juga udah bagus banget udah. Iya, ngaji datang aja udah apa? Itu udah cakep banget udah kayak gitu. Jangan pengen ngomongin ulang-ulang dah gitu. Ya, udah bisa duduk aja gitu, romannya udah kita udah bangga banget gitu. Makanya ngaji kita kata orang dulu jiro. Habis ngaji udah gitu taruhnya kebangetan rapi lagi kadang-kadang. Ya, pas minggu depan mau ngaji nyariin kita. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini saya lagi curhat buat saya aja ini, ya, gitu. Kalau antum sih emang ahli ini semua gitu ya. La a'lamu makanal ba'itsu fihi. Aku tidak tahu, kata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ya apa perkara yang mendorong dalam melakukan hal-hal itu. Apa yang mendorong kamu sampai belajar menghidupkan malam-malam untuk mutola'al kutub, untuk bitikroril ilmi? Apa yang mendorong kamu untuk itu tuh apa? Kamu belajar malam, pagi, sore, siang, malam, kamu ulang-ulang itu. Bagus kan? Bagus ya? Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kata Imam Ghazali, la'alamu makanal ba'itsu fihi. Aku nggak tahu tujuan kamu tuh untuk apa. Melakukan hal yang seperti itu untuk apa. In kana naila aradi dunya. Jikalau seandainya engkau melakukan hal itu, mengaji dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tiap malam kita ulang dan lain sebagainya, tujuannya itu naila aradi dunya, untuk meraih daripada tujuan, untuk tujuan apa? Dunia, gitu. Lu ngaji mulu, ini mulai mau jadi ustadz gua. Ntar kan kalau ustadz mah rokok-rokok aja mah gampang. Astagfirullahaladzim. Tujuannya ke sana. In kana naila aradi dunya, jikalau adalah tujuannya dia untuk meraih materi duniawi, wa jazbahu tabiha, dan juga untuk menarik daripada harta-harta benda duniawi, wa tahsila manasibiha, dan juga menghasilkan berbagai macam kedudukan daripada kedudukan duniawi, wal mubahata 'alal aqrani wal amsal, dan menumbuhkan kewibawaan di antara para teman-temanmu, kawan-kawanmu. Untuk itu kamu berusaha ngaji tiap malam. Paham maksudnya ini? Bangun tiap malam mutola'ah kitab, tapi tujuannya hanya untuk itu. Untuk bisa meraih supaya orang akan menghormati kita, orang pada mau cium tangan sama kita, kewibawaan kita akan jadi terangkat dan segala macam. Kalau seandainya seperti itu, apa kata Hujjatul Islam? Fawailul laka summa wailul laka. Celaka buat dirimu dan juga celaka untuk. Masya Allah, gak ada nilainya dunia akhirat. No, kita. Kalau tujuannya hanya untuk seperti itu, dapat nggak? Dapat dunia, dapat nggak kira-kira? Dapat. Pasti dapat itu dunia. Tapi karena tujuannya karena itu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi dalam kehidupan. Al-khalqu kulluhum mauta illa al-ulama, wal ulama'u kulluhum niyamun illa al-alimin, wal alimuna kulluhum mughtalin illa mukhlisin. Dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, apa katanya? Al-khalqu kulluhum mauta. Semua pada hakikatnya manusia itu dianggap mati. Dianggap mati illa ulama, kecuali orang yang berilmu. Hidup dia, besar tubuhnya, sehat badannya, tapi nggak punya ilmu. Bodoh, berarti dia termasuk orang yang dianggap apa?
mati. Al-khalqu kulluhum mautan. Manusia pada hakikatnya dianggap mati, illal ulama, kecuali dia punya ilmu. Wal ulama'u kulluhum niyamun. Tapi orang yang berilmu dianggap tidur. Illal amilin, kecuali dia mengamalkan ilmu. Tidur, nggak punya ilmu, dianggap apa? Mati. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, dianggap tidur. Punya ilmu tapi nggak diamalin. Wal ulama kulluhum niyamun. Orang yang berilmu itu dianggap tidur. Illal amilin, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmunya mau banyak. Bukan hanya dari Jakarta, biar pesantren bukan hanya di daerah, tapi pesantren keluar negeri, banyak ilmunya. Tapi dia nggak amalin, dia nggak berdakwah, dia nggak ini segala, sama aja kayak orang apa? Tidur. Kecuali orang itu orang yang mengamalkan ilmu. Tapi wal amiluna kulluhum muhtadin. Orang yang mengamalkan ilmunya termasuk di antara orang-orang yang hina, orang-orang yang rugi dia. Ngamalin ilmu tapi hina, ngamalin ilmu tapi rugi dia. Idzan mukhlisin, kecuali dia ikhlas karena Allah. Bukan nggak punya ilmu banyak, tapi karena tadi in kana naila aradi dunia, tujuannya untuk meraih dunia, bukan karena Allah. Paham maksudnya? Tujuannya karena Allah, wa jazbah khutamiha wa tahsila manasibiha, bisa menarik harta-harta benda dunia, menghasilkan berbagai macam kedudukan dunia. Wal mubahata 'alal aqran wal ansar. Dia belajar menuntut ilmu, banyak yang dia dapatkan ilmunya, tapi tujuannya untuk mendapatkan kewibawaan dia. Masya Allah, tujuannya minta dihormatin sama ini. Maka celakalah orang yang seperti itu. Rugi dia, hina dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dunianya dapat nggak? Dapat nggak kira-kira? Dapat dunianya, dapat dunianya. Tapi kalau tujuannya tidak ikhlas karena Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan. Rugi orang yang seperti itu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini tinggal pesan ini dalam nih dari Imam Ghazali buat kita. Makanya oleh karena itu, ya, luruskan niat kita. Wa in kana qasduka fihi, dan jikalau adalah tujuanmu di dalam menghidupkan malam-malam tadi, belajar di waktu malam-malam seperti itu, kamu ulang-ulang ilmumu, kamu ulang untuk mutola'ah kitab, kamu belajar sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk ihya asyariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya untuk menghidupkan ajaran-ajaran Nabi, syariat Nabi, maka orang yang seperti itu wa tahziba ahlakika, dan juga untuk memperbaiki akhlakmu, wa kasran nafsil amarah bisu, dan juga tujuannya untuk mematahkan nafsu amarahmu yang melakukan kejelekan itu. Fatubalaka, maka beruntunglah engkau kalau punya niat yang seperti itu. Paham maksudnya tuh? Summa tubalaka, maka beruntunglah kamu kalau punya ini. Kalau seandainya kita mengaji menuntut ilmu itu, tujuannya tadi dalam rangka untuk bisa satu, memenuhi kewajiban, karena memang menuntut ilmu itu hukumnya wajib buat kita jalani, karena ini perintah Allah, maka kami mengaji ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan yang lain. Ya, tujuannya adalah untuk menghidup dengan ilmu itu. Saya bisa menghidupkan syariat daripada Nabi Muhammad. Saya bisa menjalankan sholat dengan baik. Saya bisa mengajarkan istri dan anak-anak dengan baik. Saya bisa mengajarkan cara berpuasa, cara beribadah kepada Allah. Saya bisa niat untuk memperbaiki dengan cara menuntut ilmu.
Saya bisa akhirnya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bagaimana akhlakul karimah, menghormati yang tua, sayang sama yang muda, bisa menjaga lisan, bisa tutur kata dengan baik. Kalau tujuannya seperti itu, fatuba, beruntunglah dia. Maka beruntunglah orang yang seperti itu. Insya Allah. Walaqad shadaqa man qala si'ra. Ya, nah apa yang dia dapatkan hal yang seperti itu yang bisa dia manfaatkan dengan bisa mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan. Jadi mesti dilurusin ya kita. Ya, innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal-amal ibadah kita kalau kita lakukan tidak ikhlas karena Allah. Ya, tidak ikhlas karena Allah. Dah, betul. Jalanin aja kewajiban kita, nuntut ilmu. Kewajiban kita ngajinya. Kalau dapat nggak dapatnya itu mah hak Allah. Tapi Allah janji yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah janji Allah akan angkat derajat kita. Kalau kita mau menuntut ilmu dan punya ilmu. Sekarang tugas kita belajar, ngaji. Dapat nggak dapatnya mah itu mah hak Allah. Ya, itu hak Allah. Ada orang-orang yang nggak mesti pesantren, tapi jadi ulama besar. Ya. Karena keseriusan ngajinya, karena niat ngajinya. Enggak, dia nggak pesantren, boro-boro luar negeri, ya ke Jawa aja enggak, kemana juga enggak. Tapi masya Allah, ternyata lulusan yang dari luar negeri ngaji sama dia. Berarti kan luar biasa ini. Nah itu yang perlu dikaji nih. Kok bisa seperti itu? Karena tadi ngajinya benar, emang niatnya benar. Ini Roman udah lama banget dari pesantren pulang ya. Itu kayak begitu aja, kosong aja, hampa. Nggak ada ini. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa daripada beliau itu. Syahrul uyuni li ghairi wajhika dhari wa bukauhunna li ghairi faqdika batil. Ya. Syahrul uyun, meleknya mata, ya, tidak tidurnya mata ini li ghairi wajhika dhari, ya, untuk selain zatmu, ya, untuk selain Allah, itu adalah dhaimu, merupakan sebuah kesia-siaan. Wa bukauhunna li ghairi faqdika batil, dan tangisan berbagai macam mata untuk selain kehilangan kesempatan beribadah kepadamu adalah merupakan batil, merupakan sebuah kebatilan. Nangis kita, tapi nangisnya bukan untuk urusan akhirat, nangisnya untuk urusan-urusan dunia. Nggak nangis kita tadi nggak sembahyang maghrib, nggak nangis kita tadi pas lagi kita nggak sembahyang asar misalnya. Sementara ketika obyekan kita kagak gol, nangis gitu. Berarti dia adalah orang-orang yang apa? Wa bukauhunna li ghairi faqdika batil. Ya, dan tangisan yang seperti itu li ghairi faqdika, ya, selain daripada kehilangan kesempatan beribadah kepadamu, batil adalah merupakan sebuah kebatilan, kata ya Allah. Kita udah pernah nangis belum karena Allah gitu? Doa sih nangis gitu, cuman urusan dunia nangis kita. Tahajud kita sendiri nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Urusannya apa? Iya, urusan dunia, sakit minta disembuhin, duit kurang,
Begitu nggak? Kita belum pernah menangisi untuk urusan akhirat kita. Ya Allah, kenapa sampai sekarang ini kok saya belum ada semangatnya untuk menghatamkan Quran? Kenapa saya berat amat, ya Allah? Padahal Engkau udah kasih nikmat begitu banyak. Kenapa saya masih begini-begini aja? Malam-malam ini habis hanya untuk tidur. Nggak pernah kita gunakan untuk ini, ya Allah. Tuh. Ya Allah, ya Rabbana. Udah pernah belum nangisin kita? Makanya kita minta Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku ya Allah, ala husni ibadatika, agar aku bisa memperbaiki ibadahku kepada ya Allah. Minta kita supaya ada perubahan dikit gitu ya, Masya Allah. Pelan-pelan dah insya. Ayyuhal walad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Kemudian dilanjuti oleh Imam Ghazali, ayyuhal walad, wahai anakku, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah engkau terserah, ma syi'ta, sesuka hatimu, semaumu. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti apa? Mati. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan turutin tuh hawa nafsu kamu dalam menjalani kehidupan ini, silakan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Dan mati itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian adalah awal daripada kehidupan kita, di mana akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, insyaallah. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai anakku, ahbib ma syi'ta, cintailah apa saja yang engkau cintai sesuka hatimu, silakan. Kamu mau cinta sama daganganmu boleh, kamu mau cinta sama pekerjaanmu boleh, kamu mau cinta sama keluargamu, istri, suami dan anak-anakmu, silakan. Cintailah itu secinta-cintanya, silakan. Tapi jangan lupa fa innaka mufariquhu, kamu pasti akan berpisah dengan apa yang kamu cintai itu. Boleh kita mencintai dagangan kita, boleh kita mencintai pekerjaan kita, boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh kita mencintai istri kita, mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita, mencintai keluarga kita, silakan, cintailah itu secinta-cintanya. Tapi jangan lupa, kamu pasti akan berpisah. Bisa engkau lebih dulu atau dia yang lebih dulu akan meninggalkan kita, akan berpisah dengan kita. Masya Allah. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Wahai anakku, kata Imam Ghazali, wa'mal ma syi'ta, beramallah engkau sesuka hati kamu, silakan. Beramallah kamu sesuka hatimu, silakan. Mau amal yang baik boleh, mau amal yang tidak baik pun boleh. Silakan lakukan itu sesuka hati kamu. Tapi jangan lupa fa innaka madziyun bih, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan dan ganjaran dengan apa yang sudah kamu lakukan itu. Kalau baik yang kamu lakukan, maka mendapatkan kebaikan pula engkau nanti balasannya. Kalau jelek yang kau lakukan, maka jelek pula nanti balasannya. Semua tergantung daripada kita. Mau sembahyang boleh, enggak sembahyang boleh. Silahkan lakukan itu sesuka hati kamu. Mau ngaji boleh, enggak ngaji boleh. Mau ibadah boleh, enggak ibadah boleh. Enggak, Allah enggak rugi kamu enggak sembahyang. Allah juga enggak untung dengan sembahyang kita. Enggak. Jangan berpikiran
kalau kita kagak sembahyang Allah rugi? Enggak. Allah turun derajatnya karena tidak ada yang sujud kepada Allah? Enggak ngaruh. Ya, karena memang amal itu bukan untuk Allah, tapi amal itu adalah untuk siapa? Untuk kita. Kembalinya kepada kita. Kan kata Sayyidina Luqmanul Hakim ketika dia menasehati anaknya di dalam kitab Nasaihul Ibad yang sudah kita lewatin itu, apa katanya? Ya bunayya innan nasa salasatu aslasin sulusun lillah wa sulusun linafsihi wa sulusun lidudi. Kata Luqmanul Hakim ngomong sama anaknya, ya bunaya, wahai anakku, katanya, innan nasa, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3/3. Dalam diri kita menjadi dibagi 3/3. Sulusun lillah, 1/3 yang ada pada diri kita akan kembali kepada Allah. 1/3 yang ada pada diri kita kembali kepada Allah. Dijelaskan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani perkataan itu, fa amma ma huwa lillah, maka adapun yang akan kembali kepada Allah itu apa? Faruhu, ruh kita. Ruh kita akan kembali kepada siapa? Allah. Ruh kita akan kembali kepada Allah. Dan tidak ada yang tahu kapan dia kembali. Tapi yang kedua, fa'amma ma huwa li nafsihi. Katanya yang 1/3 yang kedua, sulusun li nafsihi, kembali kepada dirinya. Apa itu yang kembali kepada diri kita? Fa'amma ma huwa li nafsihi, maka adapun 1/3 yang kedua yang kembali kepada diri kita itu fa'amaluhu, yaitu amal. Jadi amal itu tidak kembali kepada Allah, tapi kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Ini ngaji maka gak ada kaitannya. Kita kagak ngaji, mau ngaji nggak atau nggak ngaji, Allah mah tetap Allah. Karena ngaji ini buat kita. Sholat yang kita kerjakan bukan buat Allah, buat kita. Sodako yang kita kerjain bukan buat Allah, buat kita. Amal itu kembalinya buat kita. Sulusun linafsihi, 1/3 yang kedua yang ada pada dirimu kembalinya untuk dirimu sendiri, yaitu amal kamu. Ya, amal kita itu kembalinya buat kita. Demi Allah kembalinya buat kita. Semakin banyak amal kebaikan, insya Allah semakin baik buat kita. Insya Allah, gitu. Allah nggak buta, Allah maha melihat, Allah maha bijaksana, dan Allah tidak zalim. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini, pasti Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda nanti yaumul kiamat. Sekecil apapun kebaikan itu. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah yakin sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas dengan pahala, kita juga harus yakin seyakin-yakinnya bahwa sekecil apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun maksiat yang kita kerjakan, Allah akan berikan azabnya dan siksanya nanti yaumul kiamat. Sekecil apapun. Itu harus kita tanam di dalam diri kita. Makanya dibilang wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu, silakan. Tapi ketahuilah setiap yang kamu lakukan itu pasti akan mendapatkan ganjaran dan balasannya, dan tentunya akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid kepada anaknya, maksudnya kepada muridnya. Mengutip hadis Nabi, ya, mengutip hadis Nabi, kita dianjurkan silakan kamu hidup sesuka hati kamu, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Ya,
Jadi Nabi pernah dinasehatin, atani Jibrilu, dia telah datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, kemudian malaikat Jibril ngomong, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Kata malaikat Jibril, datang malam-malam ke tempat Nabi, Nabi dinasihatin, wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Nabi ini dinasihatin, ya, kamu pasti mati, dan mati itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru mati itu adalah awal daripada kehidupan selanjutnya. Wa'mal masih dafa innaka majziyun bih. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan wahai Muhammad, silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan nanti akan mendapatkan ganjaran dan balasannya. Kalau kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah akan berikan pahalanya. Tapi kalau kejelekan yang kamu lakukan, maka Allah akan berikan siksa dan azabnya. Gitu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hati kamu, silahkan. Mau cinta duniamu, silakan, cintailah dunia itu secinta-cintanya. Mau cintai daganganmu, pekerjaanmu, cintailah itu secinta-cintanya. Fa innaka mufariquhu. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu cintai itu pasti akan apa? Berpisah dengan dirimu. Masya Allah, ya. Ini luar biasa nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada muridnya, ya, kepada anaknya. Padahal dia sudah belajar dan menuntut ilmu kepada Aujatul Islam begitu lamanya, tapi dia pengen dimintakan pesan-pesan tersendiri. Nah, inilah makanya kitab ini disebut dengan kitab Ayyuhal Walad, ya, ila akhiri. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu iza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahid, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man alaiha wa anta khairul. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudimuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwadana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in. Allahumma fasna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibakin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa a'idna min khizyid dunya wa adzabil akhirah.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wastur uyubana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana tarafna bi'ah wa innana asrafna wa la asrafna fatub taubatan silu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminit ati waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sahiril khillani wa kulli dhik أو زيرة أو صعبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا تمنى لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سوري صلى عليه عد العبي وآله وصحبه إلى نتصيص والحمد لله بالبدء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah, sekedar informasi dan undangan bagi yang punya peluang, punya kesempatan